Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Irwinsyah, NIM 201200254 dari kelas PAIH. Di sini saya akan mereview materi mengenai metodologi PAI. Pengertian metodologi PAI dari beberapa ahli. Kata metodologi berasal dari bahasa Yunani metodos yang berarti cara dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, metodologi dapat diartikan suatu disiplin ilmu yang berhubungan dengan metode, peraturan, atau kaidah yang diikuti dalam ilmu pengetahuan. Maka metodologi dalam pengertian ini adalah ilmu yang tentang metode, yaitu ilmu yang mempelajari cara yang paling tepat dan cepat untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Dengan demikian, metodologi pembelajaran tidak hanya membahas metode semata, tapi kajiannya lebih luas, yaitu mengaitkan cara menggunakan metode dengan bahan yang diajarkan peserta didik dan guru, bahkan lingkungan. Menurut Soeharjo, metodologi adalah bagian dari epistemologi atau subfield of epistemology, disebut sebagai ilmu untuk menemukan the science to find out, sedangkan metode adalah cara untuk menemukan atau cara berbuat. Tujuan metodologi PAI. Yang pertama adalah membina murid-murid untuk beriman kepada Allah, mencintai, mentaatinya, dan berkepribadian yang mulia. Yang kedua, memperkenalkan hukum-hukum agama dan cara-cara menunaikan ibadah, serta membiasakan mereka senang melakukan syiar-syiar agama dan mentaatinya. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan agama mereka dan memperkenalkan adab sopan santun Islam, serta membimbing kecenderungan mereka untuk mengembangkan pengetahuan sampai mereka terbiasa bersikap patuh, menjalankan ajaran agama atas dasar cinta dan senang hati. Yang keempat, membiasakan siswa-siswa bersikap rela, optimis, percaya pada diri sendiri, menguasai emosi, tahan menderita, dan berlaku sabar. Dan yang kelima, membiasakan siswa bersopan santun di rumah, sekolah, dan di jalan. Sopan santun berkunjung, berbicara, mendengar pembicaraan orang, dan lain-lain. Ruang lingkup metodologi PAI. Menurut Abu Ahmadi dalam bukunya Didaktik dan Metodik mengatakan bahwa ruang lingkup pendidikan Islam ada 5. Yang pertama, perencanaan atau planning adalah suatu kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan aktivitas. Yang kedua, bahan pembelajaran disebut juga dengan materi, yaitu suatu yang diberikan kepada siswa pada proses belajar mengajar. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Strategi berarti rencana yang cermat mengenai kegiatan, adalah tindakan guru dalam melaksanakan rencana pembelajaran. Yang keempat, media pembelajaran. Media disebut juga dengan alat, yaitu sarana yang dapat membantu PBM atau menetapkan alat penilaian yang paling tepat untuk menilai sarana tersebut. Dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi atau penilaian adalah memberikan pertimbangan atau nilai berdasarkan kriteria tertentu. Fungsi penilaian hasil belajar yang dilakukan dalam PBM adalah untuk mengetahui tercapainya tujuan pengajaran. Dalam hal ini adalah TIK, untuk mengetahui keefektifan PBM yang telah dilakukan guru. Dalam hal ini, guru sangat diharapkan kompeten dalam mengajar. Apabila dilihat dari segi pembahasannya, maka ruang lingkup pendidikan agama Islam yang umum dilaksanakan di sekolah adalah pengajaran keimanan. Pengajaran keimanan berarti proses belajar mengajar tentang aspek kepercayaan. Dalam hal ini tentunya kepercayaan menurut ajaran Islam. Inti dari pengajaran ini adalah tentang rukun Islam. Yang kedua ada pengajaran akhlak. Pengajaran akhlak adalah bentuk pengajaran yang mengarah pada pembentukan jiwa, cara bersikap individu pada kehidupannya. Pengajaran ini berarti proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan supaya yang diajarkan berakhlak baik. Yang ketiga ada pengajaran ibadah. Pengajaran ibadah tentang segala bentuk ibadah dan tata cara pelaksananya. Tujuan dari pengajaran ini agar siswa mampu melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Yang keempat ada pengajaran fikih. Pengajaran fikih yaitu pengajaran yang isinya menyampaikan materi tentang segala bentuk-bentuk hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran, Sunnah, dan dalil-dalil syar'i yang lain. Yang kelima ada pengajaran Al-Quran. Pengajaran Al-Quran adalah pengajaran yang bertujuan agar siswa dapat membaca Al-Quran dan mengerti arti kandungannya terdapat di setiap ayat-ayat Al-Quran. Dan yang terakhir ada pengajaran sejarah Islam. Tujuan pengajaran dari sejarah Islam ini adalah agar siswa dapat mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan agama Islam dari awalnya sampai zaman sekarang, sehingga siswa dapat mengenal dan mencintai agama Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.